Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Little Dixie yang rilis di tahun 2023. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Mantan Kopassus bernama Doc tengah menyaksikan hukuman mati terpidana bandar sabu bernama Miguel Prado. Doc hadir karena sebelumnya Doc telah menjembatani kesepakatan damai antara bandar dan pemerintah yang tak disangka jadi begini. Beralihlah Doc malamnya ke sebuah restoran untuk dinner. Saat itu disiarkan Pak Gubernur tengah konferensi pers tentang eksekusi mati tersebut. Pak Gub ternyata beretikat untuk membasmi semua bandar di kotanya di perbatasan Meksiko itu. What is he doing? Allegations reported against you this week. Lalo Prado. Today's execution to him and to his brother Lalo Prado. Esoknya di Meksiko, saudara terhukum mati yaitu Lalo dan Cuco Prado berdiskusi setelah meratapi kematian kakaknya. Cuco kesal karena gubernur melanggar perjanjian damai yang sudah jalan bertahun-tahun. Ia berniat untuk menuntut balas. Sí, no te mirará con desprecio por siempre. Saat itu Doc tengah menjemput putrinya yang bernama Nell untuk berangkat ke sekolah. Mereka pisah rumah karena perceraian. How's your mom? Fine. Sembari sarapan mereka berbincang mau kemana liburan nanti. And what it's like to have a dad. Hadirlah Doc malamnya di pesta yang dihadiri para pejabat. I said I couldn't wait. It's the Prado thing. Di situ ia protes pada gubernur yang mendeklarasikan perang pada bandar. Tapi kritik Doc ditolak. Gubernur yang angkuh akhirnya memutuskan hubungan kerjasamanya dengan Doc yang sudah jalan 20 tahun. Doc. Listen. Protect you. Can't protect your family. Esoknya, Doc berangkat ke pabrik sabu milik seorang bandar. Tak disangka Cuco ada di situ bekerja sebagai bodyguard baru. Doc kemudian diberi segepok duit karena telah membantu si bandar selama ini. Tak disangka kemudian, pabrik itu diserbu pasukan Brimob tanpa sepengetahuan Doc. Doc yang berusaha keluar lalu terpaksa menembak para polisi. Sementara Cuco akhirnya membunuh si bos karena sudah tak berguna lagi. Para polisi pun turut dibantainya. Malamnya di stadion, Pak Gub datang untuk konferensi pers tentang pabrik sabu yang telah terungkap itu. Ia disambut para petinggi dari kepolisian. We have reason to believe that he is connected to the Prado. Namun, Pak Gub diperingatkan asistennya yang berpendapat bahwa hal ini makin menyulut api peperangan. Tapi Pak Gub tak peduli karena ia yakin akan kekuatannya. You knew this was gonna happen, didn't you? Let's go. Bergegaslah asisten pulang setelah mempersiapkan acara itu. Di dalam mobil, ia telah ditunggu Cuco yang ternyata mentargetnya. Ia diikat lalu diraba-raba. Cuco lalu melempar kain yang terbakar ke dalam mobil. Asisten yang tak bersalah akhirnya jadi korban pembalasan bandar narkoba. Esoknya, Doc dapat panggilan dari Cuco yang telah menculik putrinya. Doc. I believe you. You did a lot of people. Sebagai biaya tebusan, Cuco minta Doc untuk memenggal kepala gubernur berdasar tradisi Meksiko kuno. From the southern part of Mexico. Doc mau tak mau mengiyakan setelah ia pastikan Nell baik-baik saja. Bergegaslah Doc menemui rekannya seorang penjual senjata. Berbagai senjata api disiapkan bahkan dengan peredam yang susah didapat. Doc juga minta sebuah chainsaw yang lalu membingungkan si rekan. Doc kemudian beralih ke rumah seorang pejabat yang berhubungan dengan jaringan narkoba.
Si pejabat bercerita tentang Kuko yang adalah biang kerok semua pembunuhan ini. They need it. Lalu karena si pejabat menolak untuk bantuin, ia terpaksa ditembak Doc agar kabar ini tak tersebar. I'm sorry about that. Malamnya Kuko bersantai di klub waria tongkrongannya. Seorang mbak penyanyi kemudian diajaknya untuk asik-asik bersama di sebuah motel. Si mbak tak diizinkan ke kamar mandi. Ya, langsung ke ranjang aja. Rip me open, bad boy. Di sisi lain, Doc yang saya pikir akan melakukan perlawanan ternyata beralih ke rumah Pak Gup untuk memenuhi permintaan musuh. Ia masuk dengan senyap lalu menerobos penjagaan ketat dengan pistol berperedam. Wanita simpanan Pak Gup pun terpaksa dihabisinya. Doc kemudian bertemu Pak Gup di kamar mandi yang lantas mohon pengampunan dan menawarkan bantuan. The cartel. They got Mal. Tapi karena Pak Gup orang yang suka ingkar perjanjian, Doc tak ragu menghabisinya. Chainsaw pun kemudian dikeluarkan dan diteleponlah Kuko oleh Doc yang telah mengamankan kepala Pak Gubernur dalam tas. Tapi Kuko minta ketemuan besok karena malam ini lagi asik. There's a motel there. Lalu tiba-tiba Mbak Waria terkejut karena ternyata ada Nell yang disembunyikan di kamar mandi. Ia lantas dicekik Kuko tanpa ampun. Kuko kemudian bersusah payah membawa Mbak Waria yang telah tewas keluar. Ia pun disaksikan tetangga kamar. Mbak E lalu dibuangnya ke tong sampah. Kasian. Kembalilah Kuko ke kamar dengan burger yang kemudian ia bagi pada Nell. Kuko lalu bercerita tentang masa lalunya. Katanya ia sudah membunuh orang sejak remaja. How can you do that? No, I was a bastard. Terkejutlah Kuko saat melihat keluar. Tampak ia dilaporkan ke pemilik motel gara-gara peristiwa tadi. Ia pun bergegas keluar bersama Nell menuju mobil. Namun, Kuko kedapatan oleh para warga hingga terpaksa membunuh mereka. Setelah Nell diamankan dalam bagasi mobil, Kuko bergegas mencari pemilik motel yang hendak lapor polisi dan esok paginya Doc sampai di motel yang tengah diinvestigasi polisi itu. Kuko lupa ngasih tahu bahwa dia telah pergi gara-gara kejadian semalam. Untunglah seorang warga melihatnya. Doc diberitahukan bahwa Kuko kabur ke jalan antar kota arah Meksiko. What's that? Thanks, man. Sementara itu di markas keluarga Prado di Meksiko, lalu sangat kesal gara-gara aksi penculikan yang tanpa sepengetahuannya itu. No son los mexicanos con lo que estás jugueteando. Tapi Kuko mah santai aja seakan ini hanya kejadian kecil. Buset. Doc kemudian dibuat repot karena harus jalan jauh sampai ke negara tetangga. Tanpa singgah-singgah atau makan dulu, ia langsung menuju ke kediaman keluarga Prado. Kemudian Doc berbincang dengan Lalo yang merasa tak enak. Lalo berkata bahwa ia menghargai Doc yang telah hadir di hukuman mati kakaknya. Tapi Lalo tak mau ikut campur urusan si Kuko. Ia pun menyerahkan Nell lalu lepas tangan. Sit the fuck. Just be still. Tak disangka Doc dan putrinya dibawa ke taman untuk dieksekusi Kuko. Kampret emang. Tapi musuh tak tahu sedang berurusan dengan siapa. Pistol lantas direbut Doc dan bernafas legalah Doc dan putrinya setelah berhasil menumbangkan penjahat gila. Tapi mereka masih harus keluar dari markas musuh.
Ayah lalu menghabisi para penjaga dengan senyap sembari diikuti sang putri. Nell kemudian diberi pistol untuk jaga-jaga. Tak disangka, Doc yang lengah tiba-tiba ditodongkan pistol oleh Lalo yang tak ragu menghabisinya dan... Where's my brother? Lalu tewas oleh tembakan dari Nell. Ayah yang terselamatkan lantas dipeluk erat putrinya. Di akhir cerita, Doc dan putrinya tampak lega sepanjang jalan antar kota. Nell kemudian memberi jawaban rencana liburannya. Ia pengen ke Meksiko. Ayah pun tertawa. Please, not Mexico. I missed you. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Little Dixie yang rilis di tahun 2023. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!